Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada saat ini, sedang di rumah saja. Adik-adik, pelajar, mahasiswa, belajar atau kuliah dari rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sedang dalam perjalanan menuju kantor tempat bekerja. Baik itu di pemerintahan, di swasta, usaha sendiri. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 107 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Jumat 24 Juli 2020 dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 12 mengatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, alai dang hujalo hami toddi portibion, toddi nasian debatado, asa dapot boto on nami na binasabasahon ni debata tuhami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, semua indera yang saya miliki juga dimiliki oleh ciptaan lainnya. Sebagai contoh, juga dimiliki oleh seekor anjing. Anjing memiliki semua indera yang kita miliki. Tetapi manusia memiliki kelebihan yang lain yang tidak dimiliki oleh anjing atau ciptaan lain, organisme lain. Sebuah kemampuan untuk menerima hal-hal rohani. Saya dapat berbicara kepada anjing itu dengan melatihnya berulang-ulang dan berulang-ulang sampai itu menjadi terbiasa. Tetapi mereka tidak tahu apa yang saya maksudkan ketika saya berbicara kepada mereka tentang masa depan, apalagi berbicara tentang kekekalan. Mereka tidak akan pernah tahu kalaupun saya mempercakapkan kepada mereka tentang Allah
atau tentang kerajaan Allah. Mereka tidak akan pernah tahu, kalaupun saya memperbincangkan kepada mereka tentang doa dan tentang permohonan kepada Tuhan. Mereka tidak akan pernah tahu, kalaupun saya mengatakan kepada mereka tentang kerajaan Allah sesuai dengan Alkitab. Yang mereka tahu adalah tentang tulang, tentang penciuman akan makanan atau sesuatu bahaya dengan indera atau mengenali suara-suara di sekelilingnya. Manusia memiliki pemberian dari Allah, memiliki perasaan tentang kehadiran Allah, dan kita memiliki kemampuan untuk menerima suatu misteri, yaitu hikmat Allah, bukan hikmat manusia atau hikmat dunia. Hikmat Allah yang hanya disingkapkan oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga barang siapa yang menerimanya akan dimampukan untuk mengerti dan hidup olehnya. Rasul Paulus mengkritik jemaat di Korintus dengan berbicara tentang kebodohan Injil bagi manusia, tetapi adalah keselamatan bagi orang percaya sebagaimana dilihat sempurna di dalam salib Yesus Kristus. Pencurahan Roh Kudus adalah satu peristiwa yang menentukan dalam rencana keselamatan Allah. Kita sudah biasa memperhatikan dalam kisah para rasul bahwa Roh Kudus memberi jemaat perdana untuk bersaksi, dan kejadian serupa juga kita dapati dalam surat-surat Rasul Paulus, bagaimana Roh Kudus memberi kekuatan kepada jemaat mula-mula untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa dunia. Oleh kuasa Roh Kudus, banyak orang diubahkan dan menjadi saksi bagi Tuhan dan berbuah. Renungan harian ini adalah penting karena di dalamnya kita didasarkan bahwa kita hanya bisa memahami dan menangkap Injil dengan baik jika Roh Kudus menghinggapi kita dan memampukan kita. Keselamatan itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus, tetapi hanya Roh Kudus yang mengetahuinya dari Allah untuk memberitahukannya kepada manusia. Tujuan dari Roh Kudus itu adalah membantu kita untuk mengetahui dan menerima karunia-karunia Allah. Roh Kudus memampukan manusia rohani untuk menilai segala sesuatu, karena dia melihat dunia dalam terang Injil yang dinyatakan oleh Roh. Bila Roh Allah menguasai orang percaya, kinerjanya akan semakin baik, produktivitasnya meningkat, kreativitasnya akan terarah, fokus, dan hebat, membuat dia menjadi seorang yang unggul karena Roh Allah akan membukakan rahasia-rahasia ilahi baginya. Sebagaimana
Yusuf di Mesir, Musa di Mesir, Daniel di Babelonia. Dalam Perjanjian Baru, kita menemukan banyak orang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam pemberitaan kesaksiannya. Yohanes Pembaptis, Petrus yang menjadi Simon Petrus, Timotius, Titus, Filemon, Priscilla, Aquila, dan banyak lagi tokoh-tokoh lain dalam Perjanjian Baru. Mereka semua dikuatkan oleh Roh Kudus dalam setiap kesaksiannya. Manusia yang telah dijamah oleh Roh Allah, yang telah berkomunikasi dengan kebenaran yang agung dari Yang Maha Tinggi, kepadanya Allah menyingkapkan hikmat yang tersembunyi, hikmat rohani yang sejati tentang sorga dan bumi. Terimalah kebenaran itu dan berpalinglah dari pikiran-pikiranmu sendiri datang kepada Yesus. Maka dosa-dosamu akan diampuni dan Anda diselamatkan oleh Roh-Nya. Anda akan selalu dipimpin untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami orang yang hina ini. Roh Kudus mengajar, memimpin, menerangi, menguduskan dan memersatukan kami jemaat-Mu yang Engkau pilih agar saling menerima, saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang Engkau kuduskan. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam hati kami, agar kami setia dan taat kepadamu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 107 ayat 1. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.